Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan kajian dari tafsir Al-Munir, yaitu masih kita mengkaji pada surah Ali Imran yang sekarang pada paragraf ayat ke-42 sampai dengan 44, yaitu kisah tentang Ibunda Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam 3 ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wa idh qalat, dan ingatlah ketika berkata al malaikatu, yaitu malaikat Jibril, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, wa tahharaki, dan telah menyucikan kamu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang ada pada saat itu, ya, yang semasa dengan zamannya. Ya Maryam uqnuti, wahai Maryam, taatlah li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah kamu, warka'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik. Yang demikian itu adalah di antara sebagian berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak hadir bersama mereka, idh yulquna aqlamahum, pada saat mereka melemparkan anak-anak panah mereka, ayyuhum yakfulu Maryam, untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau bersama dengan mereka, id yakhtasimun, pada saat mereka berselisih, bersengketa, memperebutkan siapa yang berhak mengasuh Maryam pada saat masih bayinya. Inilah jemaah sekalian, ada 3 ayat yang akan kita bahas tafsirnya pada kesempatan malam ini, yang langsung kita bahas pada mufradat lughawiyah, arti kosakata secara bahasa. Penggalan ayat wa idh qalatil malaikah, dan ingatlah ketika berkata para malaikat. Yang dimaksud di sini adalah Jibril, ya. Ini dalam ilmu balaghah disebut majaz mursal. Disebutkan semua, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Al malaikatu adalah jamak, ya, atau bentuk plural. Bentuk mufradnya atau kata tunggalnya adalah al-malaku. Yang dimaksud adalah satu, yaitu Jibril, tetapi diredaksikan dalam bentuk jamak. Nah, itulah yang disebut dengan majaz mursal. Apa yang dikatakan oleh Jibril ini? Ya Maryam, wahai Maryam. Menurut bahasa mereka mengandung arti al-abidah, yaitu wanita yang ahli ibadah. Ia dinamakan dengan nama Maryam karena mengharapkan dirinya bisa menjadi seorang wanita yang sesuai dengan arti nama yang disandangnya.
yang memang pada saat kehamilan dari Maryam ini, ibundanya yaitu Hannah binti Faqud memang sudah bernazar bahwasanya bayi yang nanti akan lahir diwakafkan atau diberikan supaya menjadi penjaga ahli ibadah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Istofaki adalah artinya memilihmu, sedangkan watoharoki adalah menyucikanmu dari haid, nifas, dan sentuhan laki-laki, dan dari akhlak yang tidak terpuji. Jadi mirip ya. Ciri-ciri dari Maryam ini adalah seperti wanita ahlul jannah ya, yang nanti kita dapatkan insyaallah ya, bidadari-bidadari di surga, yaitu memiliki kesucian lahir batin. Nah, seperti itulah kurang lebih sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Maryam ini. Secara fisik tidak ada najisnya, tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Kemudian pada saat itu juga sangat menjaga kehormatannya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dan senantiasa memiliki akhlak yang terpuji. Wastafaki ala nisa'il alamin, artinya memuliakanmu atas manusia yang semasa denganmu. Kata al-istifa yang berarti pemilihan, kalau orang yang dipilih disebut al-mustafa. Rasul, ar-rasul adalah seorang utusan, al-mustafa yang dipilih. Nah, kata-kata al-istifa ini isim masdarnya. Apa bentuk pemilihan yang dilakukan Allah kepada Maryam ini? Pertama adalah diterimanya dirinya sebagai wanita yang dikhususkan untuk beribadah dan berkhidmah, melakukan pelayanan di Baitul Maqdis, karena tugas ini sebenarnya khusus bagi laki-laki. Karena kalau perempuan pada umumnya ada halangan-halangan yang tidak bisa dihindari pada saat menstruasi atau haid, sehingga tidak bisa itikaf, tidak bisa sholat. Nah, sementara Maryam ini wanita spesial ya, yang tidak pernah melakukan atau terjadinya halangan-halangan seperti itu, sehingga bisa melakukan tugasnya dan beriktikaf terus berkhidmat di Baitul Maqdis atau di Al-Masjidil Aqsa. Sedangkan al-istifa yang kedua adalah melahirkan seorang putra yang akan menjadi nabi tanpa melalui persetubuhan dengan laki-laki. Hal ini berarti bahwa dirinya memang dipersiapkan untuk mengemban tugas tersebut, dua tugas mulia ini. Hal ini juga mengandung kesaksian bahwa ia terlepas dari apa yang dituduhkan oleh kaum Yahudi kepada dirinya. Karena pada saat Maryam melahirkan, beliau pergi dari Al-Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke tempat di mana di sana banyak pohon kurma, sampai dengan melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, membawa bayinya digendong, bertemu pada sore hari dengan orang-orang Yahudi, di antara mereka ada para pendetanya. Dan apa yang diprediksi oleh Maryam, akhlak-akhlak buruk yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang selalu bersuudzon, berburuk sangka, melakukan namimah, adu domba, fitnah dan sebagainya, ternyata betul terjadi ya. Jadi mereka menuduh Maryam dengan tuduhan-tuduhan yang keji dan lain-lainnya, yang melakukan semacam pembulian ya, kepada Maryam yang tidak melakukan kesalahan apapun ya. Tapi itulah watak dasar orang Yahudi, dan itu berlanjut sampai pada tahap-tahap sesudahnya ya. Jadi kalau Nabi Isa ini mengalami perbedaan persepsi. Kalau Nabi Isa ini menurut persepsi orang Yahudi, beliau diposisikan sebagai ya semacam penjahat yang menyesatkan kepada orang-orang pada saat itu. Persepsi orang-orang Yahudi ya, sampai mereka berusaha untuk membunuhnya dan mereka meyakini telah membunuhnya. Saat yang lain orang-orang Nasrani memposisikan Isa ini dengan posisi yang berlebihan, yaitu mengkultuskan ya, sampai melebihi sifat-sifat ketuhanan,
memiliki sifat-sifat ketuhanan maksudnya. Nah, orang-orang kita, orang muslim adalah memiliki sifat moderat pertengahan. Tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini, tetapi pertengahan. Isa adalah merupakan Rasulullah, merupakan Abdullah yang mengemban amanah risalah sebagaimana rasul-rasul lainnya. Kemudian kata uqnuti artinya adalah taatlah. Al-qunut artinya adalah ketaatan dan ketundukan. Kemudian wasjudi adalah bersujudlah. Maksudnya adalah merendahkan diri. Warka'i ma'ar-raki'in artinya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Yang dimaksudkan dari sujud dan rukuk di sini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berupa tawadhu dan khusyuk di dalam beribadah. Jadi tata cara atau ibadah dalam bentuk sholat itu sudah ada ya sejak zaman dahulu dan juga sejak sebelum diperintahkan kewajiban sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Pada saat Mi'raj itu adalah legalitas untuk perintah sholat fardu yang 5 itu. Sebelumnya Rasulullah SAW juga sudah melakukan ibadah sholat. Pada saat beliau awal-awal berdakwah diturunkan surah Al-Muzammil, di antara isinya adalah qumil laila illa qalila, berdirilah pada waktu malam kecuali sedikit saja. Mayoritas harus melaksanakan qiyamul lail, kemudian ada pengurangan-pengurangan pada tahap berikutnya ya. Itu perintah untuk sholat. Kemudian beliau juga sering sholat di Al-Masjidil Haram ya, dengan beberapa macam intimidasi dari orang-orang kafir tentunya, beberapa halangan dan lain-lain. Jadi sudah ada. Tetapi untuk yang 5 waktu kewajibannya itu dilegalkan, diperintahkan setelah beliau dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha itu. Nah, begitu pula para orang-orang soleh dan Nabi Rasul sebelumnya juga sama, melakukan sholat walaupun secara spesifik tata caranya tidak persis sebagaimana kita, sehingga di sini ditafsirkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili adalah merupakan substansinya. Inti daripada sujud dan rukuk itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berupa ketawaduan, ya, rendah hati dan khusyuk di dalam beribadah. Kemudian makna daripada nuhihi, wahyu adalah memberitahukan sesuatu yang samar kepada orang yang diberi wahyu. Kata wahyu di dalam Al-Quran ini memiliki beberapa makna ya. Yang ini saya kira penting untuk kita fahami ya. Karena tidak mesti ketika Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada makhluknya, kemudian makhluk ini menjadi rasul ya. Bukan begitu ya. Karena makna wahyu ini memiliki beberapa pemahaman makna yang berbeda. Ada yang berarti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi, seperti yang terdapat dalam ayat ini, juga seperti yang terdapat di dalam ayat nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Ada juga kata-kata wahyu itu yang berarti ilham, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami telah berikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk menaruh bayinya di kotak dan dihanyutkan di atas sungai Nil itu ya. Jadi makna auhayna adalah alhamna, kami telah berikan ilham. Ada juga wahyu yang berarti menyampaikan maksud yang diinginkan, seperti yang disebutkan di surah Az-Zalzalah ayat yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya, yaitu kepada bumi ya, untuk menceritakan apa yang terjadi pada saat dulu di dunia, bagaimana tingkah pola manusia. Kemudian makna yang lain adalah, dan ada yang berarti pemberian isyarat seperti yang terdapat di dalam surah Maryam ayat 11, fa'auha ilaihim ansabbihu bukrata wa asya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.
Nah, itulah makna auha, yuhi. Ini memiliki beberapa makna tergantung pada konteks kalimatnya ya. Tidak semua bermakna wahyu dan tidak semua yang mendapatkannya itu adalah seorang rasul. Ketika Allah memberikan wahyu kepada lebah ya untuk melakukan yang demikian, maka itu adalah merupakan ilham kepada lebah tersebut yang memiliki spesifik. Kemudian kata-kata amba'il ghaib, berita-berita yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Dan kata aqlamahum, anak panah yang diberi bulu yang digunakan untuk melakukan pengundian. Sedangkan al-azlam adalah anak panah yang mereka pergunakan untuk bertaruh mengundi nasib. Jadi ada perbedaan penggunaan aqlamahum di sini adalah anak panah yang diberi bulu untuk melakukan pengundian yang sifatnya itu adalah menjadi tradisi budaya-budaya yang ada pada saat itu. Sedangkan kalau al-azlam ini adalah anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib, bertaruh, yang ada unsur perjudiannya, sehingga tidak boleh ada perjudiannya dan ada unsur kesyirikannya juga. Idh yahtasimun adalah artinya ketika mereka berselisih dan saling berebut untuk mengasuh dan merawat Maryam. Berikutnya jamaah sekalian adalah tentang persesuaian atau munasabah, keterkaitan antara ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah kelahiran Nabi Yahya alaihissalam dari seorang ayah yang sudah lanjut usia dan dari seorang ibu yang mandul, dan hal ini merupakan sebuah kejadian di luar kebiasaan, maka Allah Ta'ala mengiringinya dengan kisah tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah. Dan hal ini merupakan sesuatu yang lebih aneh dari kisah yang pertama. Kisah yang pertama menunjukkan keajaiban seorang ibu yang sudah tua masih bisa hamil dan bisa melahirkan seorang Yahya yang akhirnya menjadi seorang nabi. Nah, kisah Nabi Isa ini lebih mengherankan lagi karena seorang bayi yang lahir tanpa ayah. Tujuan penyebutan kisah ini adalah menyangkal pandangan orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ini dilahirkan oleh ibunya Maryam sebagai bukti bahwa ia adalah manusia, bukan Tuhan ya. Jadi penyebutan di dalam ayat Al-Quran, kalau kata Isa ini ada kurang lebih 25 kali ya. Kemudian kata-kata Ibnu Maryam itu disebutkan dalam beberapa ayat, dan ada lagi penyebutan Al-Masih ya. Jadi ada 3 versi penyebutan nama Nabi Isa di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Ibnu Maryam untuk memberikan penegasan bahwasanya Isa itu adalah putra dari seorang manusia, bukan Tuhan. Berikutnya at-tafsir wal bayan. Tafsir dan penjelasannya. Malaikat memberitahukan kepada Maryam bahwa Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai wanita pilihan dikarenakan ia banyak beribadah, wanita yang zuhud, mulia, tersucikan dari berbagai hal-hal yang mengeruhkan dan mengotori jiwa, dari berbagai bentuk keraguan dan dari berbagai akhlak dan sifat yang hina. Ini semua merupakan bentuk kesucian yang bersifat maknawi, kesucian secara kejiwaan ya, secara batin. Lalu Allah Ta'ala juga memilihnya karena ia tersucikan dari hal-hal yang bersifat indrawi, kesucian yang dohir, yang bersifat hissi, yang secara fisik ya, seperti dari haid, nifas, dan melahirkan tanpa melakukan hubungan badan. Allah Ta'ala juga memuliakan dirinya atas seluruh kaum wanita di dunia yang semasa dengannya, yang hidup pada zaman itu. Ia tersucikan dari berbagai hal-hal yang kotor seperti haid, nifas, dan yang lainnya. Tersucikan dari berbagai bentuk aib dan kekurangan yang biasa terdapat pada diri manusia.
baik yang bersifat indrawi maupun maknawi. Hal ini seperti yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang tidak pernah mengalami haid. Oleh karena itu ia dijuluki dengan nama Az-Zahra. Az-Zahra artinya yang berkilau, yang cemerlang ya. Itu adalah wanita putri Rasulullah SAW yang juga memiliki kesucian secara fisik dan secara maknawi. Wahai Maryam, tetaplah teguh kamu menjalankan ketaatan disertai ketundukan kepada Allah. Bersujudlah kepadanya disertai dengan kekhusyukan dan sholatlah berjamaah bersama orang-orang yang sholat di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis ya, tidak dengan sendirian. Ini tentunya syariat yang berlaku saat itu ya. Kalau bagaimana kita ada penjelasannya tersendiri ya. Al-Qunut adalah ketaatan disertai kekhusyukan seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 26 yang artinya dan miliknya apa yang di langit dan di bumi semuanya hanya kepadanya tunduk. Sujud adalah merendahkan diri dan ruku adalah membungkukkan diri. Namun yang dimaksudkan adalah nilai yang terkandung di dalam sujud dan ruku, yaitu apa? Tawadhu dan khusyuk di dalam menjalankan ibadah. Jadi ada nilai-nilai filosofis yang harus kita internalisasi ya, kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Apa-apa yang diajarkan oleh Rasul kita di dalam sholat, gerakan-gerakan itu yang di samping kita laksanakan sesuai dengan petunjuk beliau dalam pelaksanaan sholat, juga yang lebih panjang dan lebih implementatif adalah dalam bentuk akhlak kita kesehariannya. Karena inna sholat tanha anil fahsya wal munkar, sholat itu bisa berdampak kepada seseorang menjauhi dari perbuatan yang keji dan mungkar ya. Termasuk di sini sujud dan ruku adalah sebagai perwujudan tawadhu dan khusyuk kita, baik itu di dalam pelaksanaan ibadah ataupun di luar itu. Kisah-kisah yang telah kami beritahukan kepadamu tersebut wahai Muhammad berupa kisah tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Maryam merupakan sebagian dari berita-berita ghaib yang tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, baik kamu sendiri maupun kaummu. Inilah diantara kemukjizatan Al-Quran, bercerita tentang perjalanan hidup umat-umat masa lalu ya, yang tidak mungkin ini diketahui oleh orang pada saat itu. Yang memberitakan ini adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Karena kisah-kisah tersebut hanya diketahui melalui wahyu yang kami wahyukan kepadamu melalui Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, agar menjadi bukti kebenaran akan kenabianmu dan menjatuhkan orang-orang yang menentangmu. Karena banyak di antara mereka yang menuduhkan Nabi Muhammad adalah sebagai syair ya, yang membuat sastra, membuat puisi, sebagai sahir, sebagai tukang sihir, bahkan ada yang menuduh sebagai seorang majnun ya, yang gila dan lain-lain. Itu karena mereka penasaran ya, mereka faham dengan bahasa-bahasa Al-Quran tetapi tidak bisa menandinginya. Nah, bahasa-bahasa Al-Quran yang demikian dalam maknanya inilah akhirnya menjatuhkan orang-orang yang menentang kenabian beliau. Hal ini merupakan sebuah penegasan dan pernyataan bahwa apa yang Rasulullah SAW ketahui dari kisah-kisah tersebut tidak lain itu adalah melalui wahyu dari Allah. Adapun yang diberitahukan kepada beliau adalah berupa dua kisah, yaitu kisah Maryam dan kisah Zakaria. Ini menambah perbendaharaan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang merupakan banyak atau mengandung banyak hikmah pelajaran bagi kita semuanya. Kamu wahai Muhammad tidak hadir di sana bersama mereka tatkala istri Imran datang dan meninggalkan putrinya Maryam di Baitul Maqdis, serta terjadinya perselisihan dan perlombaan di antara mereka untuk menjadi orang yang berhak merawat dan mengasuh Maryam. Karena Maryam adalah putri pemuka dan pembesar mereka, yaitu Imran adalah merupakan tokoh di antara kalangan Bani Israel saat itu ya. Lalu mereka melakukan pengundian dengan panah untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak untuk mengasuh
dan merawat Maryam. Undian yang keluar ternyata untuk Zakaria. Maka jadilah ia orang yang berhak merawat dan mengasuh Maryam. Memang semuanya adalah berdasarkan takdir dari Allah Ta'ala. Undian ini hanya semacam wasilah saja, fasilitas saja. Allah Ta'ala mentakdirkan bahwa yang merawat Maryam adalah Nabi Zakaria. Kamu wahai Muhammad juga tidak menyaksikan mereka ketika sedang berselisih dan saling berebut untuk mengasuh dan merawat Maryam. Mereka baru menemukan kata sepakat setelah mereka melakukan pengundian di antara mereka. Kamu tidak mengetahui tentang kisah ini juga kaummu, karena kamu juga kaum seperti mereka ya. Kamu juga seperti mereka, maka tidak ada cara lain bagimu untuk mengetahui kisah ini kecuali melalui wahyu dari Allah Ta'ala. Adapun menyaksikan kisah perselisihan mereka ini, maka Allah Ta'ala telah menafikannya sebagai bentuk pengejekan atau sindiran terhadap mereka yang mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Hal ini seperti ayat di ayat yang lainnya, surat Hud ayat 49, yang artinya itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin ya. Jadi akibat dampak yang baik itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, yang mampu memiliki kesabaran, mengendalikan nafsunya, bersabar atas segala bentuk dinamika kehidupan, dan insya Allah dia akan mendapatkan hikmah dari apa yang dilaluinya itu. Adapun tuduhan mereka bahwa Rasulullah SAW mengetahui kisah-kisah tersebut karena diajari oleh manusia, maka tuduhan ini juga dimentahkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya di ayat 103 surat An-Nahl ini. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yaitu Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam. Bahasa Ajam adalah bahasa non-Arab ya. Padahal Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran adalah bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab supaya kalian berpikir ya. Jadi sama antara bahasa Arab yang fusha dengan bahasa Al-Qur'an ya. Kaidah-kaidah yang diambil sumber-sumber kaidah nahwu tata bahasa Arab itu adalah sumber utamanya Al-Qur'an, sumber berikutnya hadis, sumber berikutnya adalah syair-syair jahili ya. Jadi Al-Quran adalah berbahasa Arab. Ya, kalau sekarang mengalami perkembangan yang berbeda-beda ya, bahasa Arab pasaran atau amiyah yang berbeda-beda satu negeri dengan yang lainnya, ini ya hanya perbedaan kultur budaya masing-masing negara ya. Tapi bahasa fushanya inilah yang menyatukan semua negara-negara Arab itu. Padahal beliau adalah seorang nabi yang ummi, yang tidak mampu, tidak bisa membaca dan bisa menulis ya, tidak bisa. Ini memang hikmah yang memberikan pelajaran bagi kita semuanya, bukan beliau yang mengarang-arang kitab Al-Quran, tapi itu adalah semata-mata wahyu ya. Ayat ini sama dengan ayat yang disebutkan setelah ayat tentang kisah Nabi Nuh, yaitu Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta la ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin, yang sudah kita baca tadi di surat Hud ayat 49 tadi ya. Ayat yang disebutkan setelah ayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Syu'aib, Al-Qasas ayat 44, wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin, dan kau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat itu, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan.
Al-Qasas 44 ini. Jadi ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan Al-Quran adalah kalamullah, merupakan firman Allah Ta'ala. Nabi Muhammad hanya menerimanya lewat malaikat Jibril ya. Bukan buatan manusia, bukan cerita-cerita yang mengada-ada. Kisah-kisah yang ada di sana itu betul-betul real dan dibuktikan banyak penemuan-penemuan ilmiah yang menunjukkan keberadaan dan kebenaran cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran ini. Termasuk kisah tentang Zakaria, tentang Isa, tentang Maryam ini adalah saling terkait, semuanya memberikan hikmah yang banyak kepada kita. Berikutnya tentang fikul ahkam fikul haya awil ahkam, fikih tentang kehidupan atau hukum-hukum. Jamaah sekalian, ayat ini mengandung penjelasan tentang dimuliakannya Sayyidah Maryam atas kaum wanita seluruh alam. Sayyidah adalah, kalau perempuan sayyidah ya, kalau laki-laki sayyid, tuan ya. Yang kalau orang Jawa karena susah mengatakan sayyidah menjadi Siti, Siti Maryam. Sayyidah Fatimah menjadi Siti Fatimah dan seterusnya ya. Itulah maksudnya benar ya, tetapi tidak persis sama sebagaimana bahasa Arabnya ya. Sayyidah Maryam ini kaum wanita yang terhormat di atas seluruh alam menurut pendapat Az-Zajjaj dan yang lainnya. Namun menurut kebanyakan ulama tafsir, ayat ini menunjukkan bahwa Sayyidah Maryam ini dimuliakan atas seluruh kaum wanita yang semasa dengannya ya, sebagaimana Bani Israel juga sama. Allah memuliakan Bani Israel di atas seluruh kaum, seluruh umat yang lain pada saat itu saja. Ketika umat Islam hadir, maka umat Islam lebih terhormat daripada Bani Israel dengan firman Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan kepada seluruh manusia. Di dalam ayat kata al-istifa, pemilihan disebut sebanyak 2 kali karena memang keduanya memiliki maksud yang berbeda. Al-istifa yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu kesucian dari sisi batiniah tadi, dari sisi psikisnya dan kejiwaannya. Sedangkan yang kedua adalah mutlak untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Imam Muslim dan Al-Jamaah, para kelompok ahli hadis kecuali Abu Dawud, meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, kamula minar rijal kathir, orang yang mencapai derajat kesempurnaan dari kaum laki-laki itu jumlahnya banyak. Para nabi dan rasul adalah kaum laki-laki. Orang-orang yang soleh, yang bukan rasul, bukan nabi, juga dari laki-laki banyak dalam sejarah kemanusiaan. Walam yakmul minan nisa ghairu Maryam ibnatu Imran. Sedangkan dari kaum wanita hanya Sayyidah Maryam yang memiliki kesempurnaan itu, yaitu putri Imran dari Asiyah istri, dan juga wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan juga Asiyah istri daripada Fir'aun. Wa inna fadla Aisyah 'ala nisa ka fadli tsarid 'ala sa'ir ta'am. Dan keutamaan, kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ummul mukminin, atas wanita lainnya seperti keutamaan makanan sarid, yaitu makanan yang terbuat dari daging dan roti yang dipotong kecil-kecil, yang ini menjadi makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW ya, dan bangsa Arab pada umumnya, atas jenis makanan yang lainnya. Jadi di dalam hadis ini menceritakan kepada kita tentang keutamaan Maryam, putri daripada Imran, dan juga Asiyah, istri daripada Fir'aun, yang itu diabadikan di surah At-Tahrim. Dan juga menceritakan tentang keutamaan Aisyah, walaupun masih ya, kalau di dalam hadis berikutnya itu adalah diceritakan ya, yang sebelumnya kita baca, al-kamal adalah kesempurnaan, dan kesempurnaan sesuatu sesuai kadar dan tingkatannya. Karena kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah ya. Kalau makhluk pasti ada kekurangannya, tapi standar lah di atas rata-rata daripada makhluk-makhluk yang lainnya.
Sudah tidak diragukan lagi bahwa jenis manusia yang paling sempurna adalah nabi. Para nabi, kemudian setelah itu para siddiqin, orang-orang yang teguh kepercayaannya, juga para syuhada dan orang-orang soleh. Mereka inilah yang mendapatkan nikmat ya. Jadi kita sering berdoa, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Itu dijelaskan di surah An-Nisa ayat 69, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Diriwayatkan dari berbagai jalur yang sahih seperti yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Mardaweh dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu nisa'il alamin arba'un, sebaik-baik wanita seluruh alam itu ada 4 orang, yaitu Maryam ibnatu Imran, Maryam putri daripada Imran, wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun, yaitu Asiyah anak daripada Muzahim, istrinya Fir'aun, walaupun suaminya seorang yang zalim, yang kafir, tetapi istrinya istri yang salihah. Yang ketiga wa Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat adalah wa Fatimah bintu Muhammadin, yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri beliau yang sangat dicintai ya, Fatimah. Ini menunjukkan kemuliaan ya, 4 wanita yang luar biasa. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya sayyidatu nisa'i ahlil jannah ba'da Maryam, Fatimah bintu Muhammad wa Khadijah bintu Khuwailid. Kaum wanita penghuni surga yang paling mulia setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid. Jadi 2 orang ini, Fatimah adalah putri kesayangan beliau, Khadijah adalah istri beliau yang tercinta, yang sepeninggal Khadijah Nabi sering menyebut-nyebut namanya sampai membuat Aisyah cemburu gara-gara Nabi sering menyebut kebaikan dan keistimewaan Khadijah yang sangat banyak ya. Hadis-hadis ini menunjukkan akan keutamaan Sayyidah Maryam, bahwa Ruhul Kudus malaikat Jibril menampakkan diri dan berbicara kepadanya, mendekatinya lalu meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Sayyidah Maryam adalah sosok wanita yang membenarkan kata-kata Allah Tuhannya. Oleh karena itu di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan dengan sebutan Siddiqah. Kalau laki-laki, Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, yaitu seorang yang selalu membenarkan apa berita yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk peristiwa Surah Mi'raj. Setelah peristiwa itulah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Nah, kalau Maryam ini As-Siddiqah, wanita yang selalu percaya, selalu membenarkan. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Itu surat Al-Maidah ayat 75. Allah juga berfirman yang artinya wa Maryam, yang disebutkan surat At-Tahrim ayat 12 ya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Fa nafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan wa saddaqat bi kalimati rabbiha, membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, inilah puji-pujian ya kepada Maryam di surat At-Tahrim ayat 12. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Sayyidah Maryam adalah seorang wanita yang banyak beribadah, khusyuk, rukuk, sujud, dan bersungguh-sungguh di dalam beramal, yang semua ini membuat dirinya disiapkan untuk menerima karunia agung dan keluhuran derajat di dunia dan akhirat. Adapun ayat dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Ini menegaskan akan kebenaran kenabian Rasulullah SAW sehubungan dengan pemberitahuan Allah kepada beliau tentang kisah Nabi Zakaria dan Sayyidah Maryam. Padahal beliau tidak bisa membaca kitab,
Lalu beliau menyampaikan kisah yang beliau terima tersebut kepada orang-orang, dan ahli kitab pun membenarkan tentang kisah yang beliau sampaikan tersebut. Sebagian ulama mazhab Maliki menjadikan ayat 44 ini sebagai dalil diperbolehkannya melakukan pengundian, bahwa pengundian di dalam dasar syariat kita adalah diperuntukkan bagi setiap orang yang menginginkan keadilan di dalam memberikan bagian. Pengundian hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama fikih untuk orang-orang yang memiliki hak dan alasan yang benar, agar masalah yang ada bisa diputuskan dengan adil. Semua pihak bisa menerimanya. Tidak ada tuduhan dan prasangka buruk terhadap orang yang mendapatkan bagian, serta tidak ada pihak yang merasa lebih dibandingkan pihak yang lain jika sesuatu yang diundikan dari jenis yang sama. Hal ini sebagai langkah mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Namun ada pendapat yang berbeda dari Abu Hanifah dan para sahabatnya ini menolak penggunaan sistem undian. Mereka juga menolak hadis-hadis seputar pengundian, karena menurut mereka undian ini memiliki kemiripan dengan al-azlam, mengundi nasib yang dilarang oleh agama, ya, ada tasyabuhnya. Namun pendapat Abu Hanifah ini dan para sahabatnya bisa dibantah dengan adanya athar dan hadis-hadis seputar penggunaan undian ini, ya. Di antaranya dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ini digunakan untuk 3 nabi yang pernah diutus, yaitu pernah digunakan sistem undian kepada Nabi Yunus ketika kapal yang ditumpanginya oleng, ya. Kemudian Nabi Yunus merasa di dalam kapal ini ada orang yang durhaka, yang melakukan kemaksiatan, tapi beliau nggak mau menyebutkan, ya. Mereka berhusnudzon kepada Nabi Yunus karena ini seorang nabi, dan Nabi Yunus sebenarnya sudah menawarkan diri untuk menceburkan dirinya ke lautan supaya mengurangi bebannya, tapi mereka nggak mau. Nah, akhirnya dilakukan undian, 3 kali undian, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar, dan ternyata beliau tidak menunggu lama langsung melepas baju dan menceburkan dirinya ke laut itu. Itu adalah dengan undian yang takdir Allah, nama Yunus muncul beberapa kali itu. Kemudian Nabi Zakaria, tadi kisahnya sudah kita sampaikan, dan juga Nabi Muhammad SAW. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal, thumma lam yajidu," ini salah ketik, ya. Lam mimnya harus bisa. "Lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastaham." Seandainya manusia tahu apa yang terdapat di dalam azan dan barisan pertama, yaitu salat berjamaah, bagaimana keutamaannya, kemudian mereka tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkannya kecuali harus dengan cara diundi, maka mereka pasti akan melakukan pengundian itu untuk mendapatkan keutamaan di dalam azan dan shaf pertama. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Ahmad. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kholah yang artinya bibi dari ibu, ya. Kalau bibi dari ayah disebut ammah maksudnya adalah orang yang, kalau khola adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuh dan merawat seorang anak dibanding kerabat dekat yang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh dan merawat putri Sayyidah Hamzah yang bernama Amatullah, maka Rasulullah memutuskan bahwa pengasuhan dan perawatannya diserahkan kepada Ja'far, karena istri Ja'far adalah kholah dari Amatullah. Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib bahwa Rasulullah bersabda, "Al-khalatu bi manzilatil Kholah bibi dari ibu, kedudukannya seperti ibu kandung. Nabi Zakaria berkata kepada para pendeta Baitul Maqdis, "Biarkan saya yang mengasuh Maryam, karena kholahnya adalah istriku." Namun mereka menolaknya. Lalu beliau melakukan pengundian dengan pena yang mereka gunakan untuk menulis Taurat guna menentukan siapa yang berhak mengasuh dan merawat Maryam. Lalu undian yang keluar ternyata untuk Nabi Zakaria. Lalu ia pun yang berhak mengasuh dan merawat Maryam. Lalu bagaimana pengundian tersebut berlangsung? Tatkala istri Imran, ibu kandung Sayyidah Maryam, menazarkan janin yang ada dalam kandungannya untuk berkhidmat di Haikal. Haikal adalah tempat ibadahnya
Nabi Sulaiman yang akhirnya menjadi nama tempat ibadahnya orang Yahudi, maka ia datang menemui para pengurus haikal dan mereka semua sama-sama ingin mengasuh dan merawat Maryam. Lalu mereka memutuskan untuk melakukan pengundian dan ternyata Nabi Zakaria yang berhak mengasuh dan merawat Maryam. Lalu Nabi Zakaria pun mengasuh dan merawat serta menanggung Maryam seperti yang difirmankan di ayat 37, wa kafalaha Zakaria. Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Sebagian ulama berkata, hikmah kenapa Allah tidak menyebut seorang wanita pun di dalam Al-Quran dengan namanya kecuali hanya Maryam saja adalah karena hal ini merupakan sebuah isyarat yang tersembunyi sebagai bantahan terhadap pendapat kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Maryam adalah istrinya. N-nya huruf besar ya. Ini bantahan dari Allah sebagai bantahan dari Allah Ta'ala kepada tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Maryam adalah istrinya. Sama sekali itu tidak benar ya. Karena orang besar biasanya merasa tidak pantas menyebutkan nama istrinya di hadapan orang-orang, walaupun tidak boleh kita samakan ya. Ini hanya sekedar untuk mafhum muwafaqahnya saja ya. Allah sama sekali berbeda dengan makhluknya. Kalau manusia biasa yang memiliki ketokohan, dia itu enggan untuk menyandingkan nama istrinya di hadapan orang-orang, apalagi Allah Subhanahu wa taala ya, maka disebutkan nama Maryam ini secara eksplisit ya di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Juga agar Isa dinisbatkan kepada Maryam karena ia tidak memiliki ayah. Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya Allah berfirman namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Al-Imran ayat 45 ya. Inilah hikmah yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi kepada kita dan menambah keimanan kita semuanya untuk selalu bertafakur, kita tadaburi terus ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bisa meningkatkan ilmu kita dan menguatkan iman kita semuanya insyaAllah, terutama kepada para Nabi dan Rasul dan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.